Shalom saudara, bertemu kita kembali. Puji Tuhan bisa bertemu di dalam saluran ini. Tangan kasih Tuhan dan pertolongan dan perlindungan selalu memberkati kita seluruh para pendengar pada saat hari ini saudara. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ayub 10 ayat 3. Ayub 10 ayat 3, demikian kebenaran firman Tuhan. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apa untungnya Tuhan membuat kita menderita, saudara? Untung rugi sudah menjadi hitungan manusia. Jika untung, maka apapun akan dikerjakannya. Sebaliknya orang akan menghindar jika bakal mengakibatkan kerugian. Itu hal yang lumrah, saudara. Apakah Tuhan juga berperilaku yang sama? Tuhan tidak pernah berhitung untuk rugi, saudara. Berhitung untung rugi, saudara. Tuhan adalah pencipta alam semesta ini sekaligus pemiliknya. Gunung yang tinggi, samudra yang luas, bahkan emas, nikel, batu bara hingga uranium pun yang tersimpan di perut bumi adalah ciptaannya. Jadi tidak cocok sama sekali jika kita memiliki pikiran Tuhan akan memetik keuntungan dari penderitaan manusia. Saudara, apalagi manusia adalah makhluk ciptaannya yang paling mulia dan berharga. Di dalam benak Sang Pencipta tidak pernah terpikirkan untuk membuat manusia menderita. Manusia disamakan dengan biji matanya. Dalam Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Saudara, apa artinya menjadi biji mata Tuhan? Bagaimana mata adalah organ yang sangat penting. Dengan mata kita bisa melihat indahnya jagat raya. Dengan mata juga kita bisa melihat sesama. Mata adalah indera yang sangat diandalkan manusia, saudara. Kita bisa membayangkan sekarang jika Tuhan mengibaratkan kita seperti biji matanya. Kita begitu penting bagi Tuhan. Kita adalah segala-galanya bagi Tuhan. Tuhan mengasihi kita melebihi apapun dibanding ciptaannya yang lain. Daud juga terheran-heran dan tidak bisa memahami akan hal itu, saudara. Sama-sama kita simak dalam pernyataan Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Saudara, jika saja Ayub mengerti tentang biji mata Tuhan, dalam penderitaan orang mudah goyah. Berkat dan pemeliharaan Tuhan tidak diingatnya lagi, saudara.
kesakitan dan kesusahan membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana Tuhan bisa menyakiti biji matanya? Apa untungnya Tuhan mendatangkan bencana kepada biji matanya? Sebenarnya nurani Ayub tahu bahwa tidak mungkin Tuhan sengaja melakukan ini. Mustahil Tuhan mengadakan penindasan terhadap dirinya. Atau keterkejutannya membuat Ayub gagal melihat Tuhannya. Kita harus hati-hati dan bijak, saudara. Hal yang serupa bisa menimpa kita jika kita hanya melihat penderitaan saja. Renungan kemarin menasihati kita untuk tidak kagetan. Apabila jika suatu saat mengalami kepahitan hidup ini, lebih baik kita diam sejenak. Belajarlah untuk menoleh kepadanya. Dengar suaranya, tegurannya. Kita pasti tidak akan salah duga terhadap Tuhan. Nah, kita akan terhindar dari kerugian jika tidak salah menilai Tuhan. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Bahkan Kau Tuhan menganggap kami ciptaan-Mu manusia ini bagaikan biji mata-Mu. Kami yakin penuh ya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan, seluruh para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tetap berharap, yakin dan percaya kepada Yesus Tuhan adalah yang mengasihi, yang merancang indah, penuh damai sejahtera. Termulialah Engkau Tuhan pada saat hari ini. Biarlah Engkau berkati kami seluruh para pendengar, berkat rohani, berkat jasmani, kesembuhan bagi orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu amat berkuasa, menguasai hidup, tubuh, roh, dan jiwa kami. Itu karena kasih-Mu Tuhan bagi kami umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau ya Yesus. Berkatilah seluruh kami para pendengar, baik di dalam menjalani pergumulan hidup kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan. Demikian untuk renungan firman pada saat hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.